Bella terkejut, ia menoleh ke arah Riko dengan wajah takut. Mas, kenapa? Kok malah dibuang? Tanya Bella dengan suara bergetar. Meskipun mati-matian ia tahan, tetapi rupanya ketakutannya itu terlihat dengan jelas. Kau pikir aku bodoh, ha? Riko mencengkeram bahu Bella. Wanita itu semakin gemeteran. Apa maksud kamu, Mas? Aku nggak ngerti. Sanggah Bella berkilah. Tangan Riko kini malah menyerang rambut Bella. Ia menjambaknya dengan keras hingga Bella merintih kesakitan. Mas, lepas, Mas. Sakit. Pekik Bella. Mau ngaku atau mau aku hajar sampai kamu nggak bisa apa-apa? Riko bersuara jeritan Bella membuat Riko semakin bergairah. Ia sangat menyukai wajah ketakutannya itu. Ayo ngaku, Bel. Apa yang kamu masukkan dalam minuman itu, ha? Jangan coba-coba nipu aku, Bel. Kamu ini hanya bocah kencur. Aku tahu akal busukmu itu. Ucap Riko sembari terus menarik rambut panjang milik Bella dengan keras. Bella sampai terjatuh ke bawah karena saking kerasnya jambakan itu. Beruntung tidak sampai mengenai pecahan gelas tadi. Riko membiarkan Bella yang masih tergeletak di lantai. Ia membuka pintu kamar, kemudian berteriak memanggil pelayan. Inaa! Cepat ke sini! Teriaknya dengan lantang. Dari arah kamarnya, sang pelayan pun tergopoh-gopoh menghampiri. Iya, Tuan. Ada apa? Tanya Ina setengah takut. Bersihkan kamarku sekarang juga. Titahnya membuat Ina segera mengangguk. Ya ampun, Nyonya! Pekik Ina saat melihat Bella masih terkapar di lantai. Kepala Bella masih sakit dan terasa sangat pusing hingga ia tak sanggup untuk berdiri. Ina membantu Bella terlebih dahulu untuk pindah keranjang. Ina melirik ke arah Riko yang kini keluar dari kamar. Nyonya, apa yang kamu lakukan sampai Tuan Riko begitu marah? Tanya Ina dengan pelan. Ina menatap ke arah lantai yang terdapat pecahan kaca gelas berserakan. Seketika Ina langsung bisa menebak apa yang terjadi. Ini bukan pertama kalinya ia melihat pemandangan seperti ini. Sebagai orang lama yang bekerja di sini, ia tahu betul bagaimana peringai buruk majikannya itu. Awalnya, Ina merasa tertekan dan takut, tetapi karena tuntutan kebutuhan hidup Ina memilih diam. Apalagi Riko menggajinya dengan besar, jadi tentu saja ia tak bisa ikut campur dalam urusannya. Sabar ya, Nya. Kalau memang Nyonya nggak sanggup, mending sudahi saja. Tuan Riko memasang CCTV di semua sudut ruangan, Nya. Jangan pernah mencoba bermain-main. Hanya itu yang bisa Ina katakan. Ia segera membersihkan pecahan gelas yang berserakan itu, kemudian bergegas pergi kala Riko sudah kembali ke kamar. Permisi Tuan. Dingin, Riko tak menanggapi apapun pelayannya itu. Ia kini menghampiri Bella yang masih lemas di atas ranjang. Jambakan kuat Riko benar-benar membuat kepalanya pusing bukan main. Perlahan Riko mendekati Bella, ia naik ke atas ranjang lalu memposisikan tubuhnya tepat di atas Bella. Bel, kenapa nggak nurut aja sih? Sudah kubilang, aku suka dengan istri penurut, tapi kenapa kamu terus membangkang? Beginilah akibatnya. Kali ini nada suara Riko melemah tak seperti tadi. Buka matamu, Bel. Aku tahu kamu tidak selemah itu. Ayo buka. Layani aku. Mas, aku mohon. Tolong jangan sakiti aku, Mas. Bella mencoba mengiba. Ia membuka mata dengan tata menyeringai melihat wajah Bella yang memerah ketakutan. Gairahnya semakin menggebu-gebu dan tak sabar untuk bermain dengan istrinya. Di sisi lain, kini Raihan masih terheran karena melihat belanjaan Munaroh yang begitu banyak. Bu, dapat uang dari mana kok bisa belanja sebanyak ini? Tanya Raihan. Munaroh tersenyum lebar. Dari menantu kesayangan ibu dong, dia benar-benar tajir banget, tadi Bella yang mengirimnya. Raihan menghela napas panjang. Bella udah nelpon ibu? Tanya Raihan. Munaroh menggeleng. Belum, Bella cuma memberitahu kalau dia kirim uang, setelah itu katanya dia mau ke salon untuk perawatan. Jawaban sang ibu membuat Raihan sedikit lega. Pasalnya, sejak pagi ia merasa cemas. Entah mengapa pikirannya belum bisa tenang sejak meninggalkan Bella di rumah lelaki itu. Kamu kenapa, Ray? Tanya Munaroh menyadari raut wajah putranya itu berbeda. Raihan kepikiran Bella, Bu, apa dia bahagia sama pernikahannya? Raihan, kamu itu gimana sih? Ya pasti bahagialah. Kurang apa Riko itu? Ucap Munaroh penuh keyakinan. Tapi Raihan masih ragu sama Riko itu, Bu. Secara kita belum mengenalnya. Raihan takut kalau dia semena-mena sama Bella. Halah, nggak akan, Ray. Riko baik kok, buktinya dia kasih uang untuk ibu. Bella juga tadi udah langsung ke salon untuk perawatan, pastilah dia hidupnya bahagia.
Munaroh tak sependapat dengan Raihan. Ibu kenapa seyakin itu sih? Raihan aja ragu. Ujar Raihan mencibik kesal karena sejak kemarin ucapannya tak didengar oleh ibunya. Ya ragu gimana sih, Ray? Uang itu sumber kebahagiaan, kalau banyak uangnya pasti hidupnya bahagia. Lalu apalagi yang mesti diragukan? Masalah kita nggak mengenal Riko itu ya biarlah. Rumah tangga mereka yang jalani yang penting Bella bahagia, ibu juga ikut bahagia. Ray! Munaroh berucap dengan penuh penekanan di akhir kalimatnya. Helaan napas berat kembali keluar. Ya semoga saja beneran bahagia, Bu. Raihan cuma nggak mau aja kalau Bella salah pilih suami. Cukup rumah tangga Raihan yang berantakan. Setelah mengatakan itu, Raihan segera bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Berbicara dengan ibunya selalu saja menguras tenaga. Yang ada di pikiran Munaroh hanya uang, uang dan uang. Raihan sampai tak habis pikir kenapa semakin hari ibunya semakin menyebalkan. Raihan merebahkan diri di atas kasur yang sudah tak empuk lagi. Ia berusaha memejamkan matanya, tetapi tak kunjung bisa juga. Pikirannya terus menarik ke sana kemari. Bayangan Tasya juga selalu setia melintas dalam benaknya. Syah, apa kamu gak ada rasa rindu buatku sedikit saja? Aku selalu merindukanmu setiap malam, Syah. Malam-malam yang selalu kita lalui bersama. Malam panjang yang indah. Gumam Raihan menahan kerinduan dalam benaknya. Sementara di tempat lain, Tasya kini juga tak bisa tidur. Bukan merindukan Raihan seperti yang lelaki itu harapkan, melainkan memikirkan persiapan pernikahannya dengan Iqbal. Lelaki yang ia kenal bertahun-tahun sebagai seorang CEO yang dingin dan jutek itu sebentar lagi akan menjadi suaminya. Meski masih ada sedikit rasa trauma, tetapi Tasya selalu meyakinkan diri. Iqbal tak sama dengan Raihan. Lelaki itu mampu membuat Tasya kembali percaya dengan kata cinta. Sikap Iqbal yang dulu dingin itu, kini sudah berubah manis. Terkadang, justru malah Iqbal yang terkesan bucin. Semua persiapan pernikahan mereka kini sudah siap 90%. Tinggal menunggu hari pelaksaannya saja. Berita pernikahannya dengan pemilik perusahaan besar itu pun sudah tersebar di mana-mana, termasuk ke telinga Raihan. Lelaki itu merasa tak percaya jika Tasya akan secepat itu melupakannya. Padahal, Raihan sendiri masih selalu memikirkannya. Tin, satu pesan masuk dari nomor Iqbal. Tasya membukanya dengan tersenyum lebar. Selamat malam calon istriku. Tidur ya, jangan mikirin aku terus, tulis Iqbal dalam pesannya. Tasya tersenyum. Tahu aja kamu, Mas. Wanita itu pun menutup kembali ponselnya, tanpa membalas pesan Iqbal. Jika dibalas, pasti mereka tidak jadi tidur malam ini, lantaran saling berbalas pesan. Tasya tak mau hal itu terjadi, sebab Iqbal besok harus meeting pagi-pagi sekali. Perlahan, wanita itu memejamkan matanya dengan tenang, setenang hidupnya sekarang. Hari-hari dijalani Bella dengan penuh kepedihan. Meski uang berlimpah, tetapi ternyata kehidupannya tak bahagia seperti yang Munaroh bilang. 2 minggu sudah berlalu, sampai hari ini Bella belum pernah bertemu dengan Munaroh lantaran tak ingin jika ibunya itu melihat keadaannya yang mengenaskan. Meski tak ada luka di bagian wajah, tetapi sekujur tubuhnya memiliki bekas luka masing-masing. Setiap malam, Riko dengan berigas melakukan aksinya. Bella sekarang sedikit bisa mengimbangi permainan Riko. Ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak menjerit, sebab kini Bella paham. Jika semakin menjerit dan merintih kesakitan maka lelaki itu malah semakin kejam menyiksanya. Sudah 3 hari ini Bella menahan semua rasa sakit dengan diam. Ia juga tak pernah protes dengan sikap Riko. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Riko, ia mengkonsumsi pil KB agar dirinya tak hamil. Bella ingin lepas dari jeratan siksa lelaki itu setelah 6 bulan nanti. Tentunya, Bella juga tak mau usahanya itu sia-sia. Selama 6 bulan ini, ia akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Kamu pinter, Mas. Tapi, aku juga nggak kalah pinter. Kemarin aku mungkin lemah karena masih syok dengan keadaan ini, tapi sekarang aku tak akan selemah itu lagi. Bella bergumam seraya berdiri di atas balkon rumahnya. Bella menatap kepergian mobil Riko yang entah hendak kemana ia tak tahu. Tak berselang lama sejak mobil Riko keluar, sebuah mobil mewah kembali masuk. Bella mengernyitkan kening, selama ini tak pernah ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Siapa ya? Kenapa bisa mudah masuk ke dalam rumah ini? Tumben banget, biasanya Mas Riko perketat rumah ini. Ujar Bella lirih. Ia pun semakin menajamkan penglihatannya ke bawah sana, tetapi ternyata tak terlihat karena mobil itu berhenti di halaman yang tak terjangkau dari balkon itu. Karena penasaran, Bella pun keluar dari kamar lalu turun ke bawah. Maaf, Anda siapa? Tanya Bella saat melihat wanita parubaya yang cantik baru saja masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu menatap Bella dari bawah ke atas, tatapannya menelisik Bella dengan serius. Seharusnya saya yang nanya sama kamu, siapa kamu kok ada di rumah putra saya? Ucap wanita itu dengan tatapan sinis.
Ia kembali memindai penampilan Bella yang hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Hah? Mamanya Mas Riko? Pakik Bella terkejut. Ya ampun, kenalin, Ma, aku Bel. Dia Bella, pelayan baru di rumah ini, Ma. Riko datang dan masih berada di ambang pintu. Ucapan Riko membuat Bella terhenyak. Ia ingin protes, tetapi urung karena Riko menatapnya dengan tajam. Hah? Pelayan baru? Sejak kapan kamu punya pelayan baru, Riko? Tanya Arlinda, sang mama. Baru kok, Ma, dia pembantu baru buat temen Biina. Kasian kan cuma sendirian ngurus rumah ini. Kenapa kamu cari pelayan yang kayak gini sih? Penampilannya nggak banget, bisa-bisa dia godain kamu. Celetuk Arlinda membuat mata Bella membelalak. Gak bakalan, Ma, dia tenaganya kuat, makanya Riko pilih jadi pelayan di sini. Mana mungkin juga Riko selera sama wanita seperti itu, Ma. Kata Riko sungguh membuat dada Bella semakin sakit. Ya juga sih, ya sudah. Kamu dari mana? Kok dari luar? Tanya Arlinda. Tadinya Riko mau jemput Mama, malah Mama kesini duluan. Harusnya nggak usah kesini, Ma, biar Riko saja yang jemput. Jawab Riko. Gak apa-apa, lagian habis ini kita mau jemput Elis. Pasti dia sudah menunggumu. Mama juga tak sabar bertemu kawan lama Mama, Zanetta. Kening Bella berkerut. Siapa Elis? Siapa Zanetta? Tanyanya dalam hati. Ya sudah, Mama tunggu di mobil ya. Riko mau ambil sesuatu dulu di kamar. Ucap Riko. Arlinda mengangguk, ia segera melangkah keluar dari rumah putranya. Riko langsung menyeret Bella masuk ke dalam kamar dengan kasar. Jangan pernah menampakkan diri jika ada tamu. Sentak Riko seraya mendorong tubuh Bella hingga jatuh ke sisi ranjang. Kenapa, Mas? Dia mama kamu. Itu artinya mertuaku. Kenapa kamu malah memperkenalkanku sebagai pelayan? Apa maksud kamu, Mas? Tanya Bella tak habis pikir dengan pengakuan Riko tadi. Suka-suka saya. Pokoknya saya nggak akan mengakui kalau kamu itu istri saya sebelum kamu hamil. Ujar Riko dengan tegas. Saya akan mengantar Mama ke pesta. Hari ini kamu tidak boleh kemana-mana. Ucap Riko seraya pergi meninggalkan Bella. Mas tunggu, Mas. Elis itu siapa, Mas? Tanya Bella, tetapi Riko tak menggubrisnya. Lelaki itu segera keluar dari kamar, kemudian mengunci Bella dari luar. Bab ke-49, Wedding Tasha. Kalau ada hari yang paling ditunggu Tasha, itu adalah hari pernikahannya. Tadi malam ia sempat memicingkan mata meskipun cuma sebentar. Memang ini bukan pernikahan pertama, tetapi tetap saja rasa deg-degan itu sama adanya. Dalam rasa bersyukurnya, Tasha berharap acara hari ini berjalan lancar. Sejak kemarin ia dan keluarganya sudah menginap di hotel tempat resepsi akan dilakukan. Pagi-pagi dia sudah bersiap mandi dan membersihkan diri, sambil menunggu kedatangan tim makeup. Dert! Ponselnya bergetar, ada pesan masuk dari Iqbal. Selamat pagi calon istri, sayang. Sudah siap tampil cantik hari ini? Kok aku deg-degan ya? Tasha tersenyum. Ia juga merasakan hal yang sama. Dadanya dipenuhi debaran yang membuatnya harus menarik napas berkali-kali. Aku juga deg-degan, Mas. Semoga dilancarkan semuanya. Tasha meletakkan ponselnya, ia yakin Iqbal membalas pesannya lagi dan lagi. Terdengar pintu kamarnya diketuk, Tasha bergegas membukanya. Iya silakan masuk. Wajahnya semeringah melihat tim MUA yang datang dengan mendorong koper besar di tangan mereka. Maaf, ya, Mbak Tasha, kami sedikit terlambat jalan macet. 4 orang perempuan dan 1 lelaki agak melambai, masuk ke kamar. Mereka segera meletakkan koper di lantai. Ia taruh di situ saja kopernya. Tasha merapikan sedikit spray dan selimut yang berantakan bekas ia tidur semalam. Udah nggak apa-apa langsung aja, kalau mama saya ada di kamar sebelah. Baik mbak, tim kami bagi 2. Mereka mulai sibuk mengeluarkan alat-alat makeup dari dalam beauty case, lalu meletakkan di atas meja. Tasha bersiap duduk di kursi menghadap ke cermin. 2 orang wanita bergegas pindah kamar, sementara 2 lainnya mulai mendandani Tasha. Pria melambai sibuk meletakkan barang-barang lain di atas kasur. Seperti yang saya bilang kemarin, saya tidak ingin penampilan terlalu glamor. Saya ingin natural saja tapi tetap elegan, ya? Baik, Mbak, kita kemarin sudah lakukan tes makeup dan semuanya akan kami usahakan seperti yang Mbak Tasha mau. Sesaat kemudian 2 ahli rias itu sibuk merias wajah Tasha. Perempuan cantik berdagu lancip itu sudah dipesan mamanya supaya tak banyak melihat ke cermin saat dirinya dirias. Kata mamanya, supaya nanti terlihat berbeda atau manglingi. Mitos atau fakta yang jelas Tasha menurut saja apa kata orang tua. Meskipun, ia tak tahan dan ingin melihat satu demi satu produk kecantikan saat memulas wajahnya.
Tak perlu banyak sentuhan makeup, karena wajah Tasha memiliki kecantikan alami. Dagu lancip, wajah oval, dan pipi tirus, sangat mudah bagi Emua membentuk riasan seperti yang ia inginkan. Dari lahir memang Tasha dikaruniai kecantikan yang menawan. Sekitar 3 jam kemudian kerja keras para Emua menunjukkan hasil. Tasha menatap dirinya di depan cermin. Kini wajahnya memang terlihat berbeda, tetapi tetap tak menghilangkan paras aslinya. Baiklah, sudah selesai. Lihat, Mbak Tasha memang cantik banget, dirias sedikit saja udah kelihatan beda banget. Salah satu asisten rias memujinya. Mereka berdecak kagum, di tangan para Emua handal Tasha memang terlihat sangat cantik. Sudah siap untuk wajah, sekarang tinggal hairdo, Mbak. Satu orang maju diikuti pria kemayu sebagai asisten. Ih, Mbak Tasha ini benar-benar cantik, dari tadi saya terpesona, loh. Gak perlu didandanin menor, malah makin menarik. Pria melambai tersenyum senang. Tasha hanya tersenyum sesaat, kemudian ia mengenakan baju kebaya warna putih sangat serasi dengan kulitnya yang putih bersih. Pas banget pukul 9 sudah selesai semua. Terima kasih, kalian sudah bekerja keras hari ini. Ini bagus banget hasilnya sesuai ekspektasi. Saya sangat suka hasilnya. Puji Tasha saat melihat tim Emua itu selesai melakukan tugasnya. Tak lama kemudian rombongan keluarga Iqbal pun datang ke hotel. Mereka segera menyiapkan diri di tempat yang sudah disediakan. Ruangan dihias dengan warna dominan putih, bunga-bunga segar berwarna putih juga mendominasi. Beberapa sudut juga dihias dengan bunga segar kombinasi warna putih dan biru taska. Sungguh dekorasi sangat cantik turut membuat acara menjadi semakin sakral. "Ma, kok aku deg-degan, ya?" Tasha berbisik pada mamanya. Ajeng segera mengambil satu botol air mineral lalu memberikannya pada Tasha. "Minum dulu, Sha." Tasha menerima air mineral lalu meminumnya. Kini ia sedikit tenang. Ia beranjak melangkah ke kursi untuk akad nikah. "Masya Allah, benar-benar istri idaman." Puji Iqbal dalam hati saat melihat penampilan cantik calon istrinya itu. Tasha melirik sebentar ke arah Iqbal, laki-laki itu melemparkan senyuman yang membuat Tasha semakin deg-degan. Degup jantung wanita cantik itu tak beraturan. Meskipun tak secara langsung Iqbal memujinya, tetapi tatapan mata tajam pria itu sudah menembus jantungnya dan hal itu membuatnya gugup seketika. Tangannya mengeluarkan keringat dingin saking gugupnya. Tasha segera duduk di sisi Iqbal yang mengenakan beskap warna putih. Dengan adat Solo Jawa, Tasha tampak sangat anggun dan cantik sekali. "Jadi Pak Yuda yang akan jadi wali nikah dan menikahkan putrinya?" tanya penghulu. Yuda menganggukkan kepala. Sejak awal dia memang ingin menjadi wali nikah yang secara langsung menikahkan putrinya. Dan ini bukan pengalaman pertama. Pria itu tak dapat menahan keharuan yang menyelinap dadanya. Beberapa kali tangannya mengusap sudut mata yang nyaris membasah. Hatinya dipenuhi doa-doa terbaik untuk putri sulung yang sempat mengalami kegagalan rumah tangga itu. Melihat putri kesayangannya dipinang laki-laki yang selama ini ia gadang-gadang bisa membahagiakan Tasha, sontak membuat hati Yuda mengharu biru. Ia menjabat tangan Iqbal seraya melafazkan kalimat itu. Iqbal pun dengan lancar mengucapkan kalimat ijab kabul. "Saya terima nikah dan kawinnya Tasha Cantika binti Yuda Kusmawijaya dengan mas kawin uang 1 miliar dan perhiasan emas sebesar 100 gram, dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah!" Suara seruan saksi langsung membuat hati Iqbal lega. Sang penghulu segera melanjutkan dengan doa pasca pernikahan. "Wah, maharnya luar biasa, meskipun janda tapi Tasha dihargai sekali di keluarga Iqbal." Beberapa orang berbisik-bisik di kursi tamu. Mereka keluarga dekat Tasha yang sejak awal sudah merasa Tasha mendapat durian runtuh. "Kamu jangan sampai kalah, nanti kalau mencari suami juga harus gagah, tampan, dan tajir kayak Iqbal." Komentar saudara dari pihak Yuda. Sontak situasi terdengar riuh. Keberhasilan mendapatkan laki-laki calon suami impian seolah menjadi keharusan semua orang. Semua tamu yang hadir pada hari itu sepakat kalau Tasha sangat beruntung bisa mendapatkan Iqbal meskipun statusnya sudah bukan gadis lagi. "Akhirnya jadi juga kita besanan, Jeng. Semoga pernikahan mereka langgeng sampai kakek nenek dan bahagia selamanya," ungkap Zaneta kepada Ajeng, besan barunya. "Amin, saya juga berharap hal yang sama. Setiap malam saya berdoa semoga Tasha dan Iqbal mendapatkan kebahagiaan di pernikahan mereka. Tasha sudah terlalu banyak menderita selama ini dan saya harap kali ini Nak Iqbal bisa membahagiakan anak saya." Ajeng juga tak lepas dari rasa haru yang membuncah. Ibu mana yang tak senang melihat anaknya yang gagal pada pernikahan pertama, kembali dipersunting pria yang lebih baik dari semua sisi. Soal tampan, Iqbal yang good looking tak kalah ganteng dari Raihan yang kini badannya makin ceking. Raihan, pria hitam manis berperawakan tinggi, sedangkan Iqbal punya penampilan gagah dan berwibawa. "Semoga ini pernikahan terakhir, cinta mereka sangat kuat.
Tasya bukan orang baru untuk Iqbal. Biasanya memang waiting tresno jalaran soko kulino. Itu pepatah Jawa. Cinta tumbuh karena sering bersama. Meskipun keduanya baru memulai saat Tasya resmi berpisah dari mantan suaminya. Zaneta menatap bangga putranya yang hari ini kelihatan sangat gagah dan tampan. Sejenak wanita itu diliputi rasa haru teringat almarhum suaminya. Setelah sekian lama membujuk putranya untuk menikah, kini hari ini keinginan Zanara itu terkabul. Iqbal telah resmi mempersunting wanita hebat. Saya senang Iqbal menemukan wanita yang tepat. Mereka sudah saling mengenal sejak lama. Iqbal memang hanya butuh Tasya, bukan yang lain. Keduanya sangat senang akhirnya rencana mereka untuk menjadi besan terkabul. Pada saat keluarga Iqbal datang pertama kali ke melamar Tasya, Ajeng sudah merasa srek dengan calon besannya itu. Mereka berhubungan baik, bahkan sering pergi shopping bersama. Ajeng dan Zaneta bukan hanya sekedar besan, tapi juga sekarang sudah menjadi bestie. Mereka juga ikut arisan bersama, melakukan perawatan tubuh di pusat treatment yang sama sambil mengobrol layaknya dua sahabat lama, padahal mereka baru saja saling mengenal satu sama lain. Kondisi ini tentu berbeda jauh saat ia besanan dengan Munaroh. Mereka bahkan jarang bertemu lantaran sikap Munaroh yang sedari awal memang kurang bersahabat. Meskipun menjadi besan cukup lama, tetapi Ajeng tidak pernah pergi berdua dengan Munaroh. Jangankan pergi bersama datang ke rumahnya saja tak pernah, bahkan Tasyalah yang harus datang ke rumahnya ketika dulu tinggal di kampung. Sekarang justru keadaannya berbanding terbalik, meskipun Zaneta perempuan kaya raya dan terhormat, bahkan boleh dibilang sosialita, tetapi penampilan dan sikapnya tetap humble. Hal itu yang membuat Ajeng merasa nyaman. Walaupun dulu Iqbal mantan bos putrinya, tetapi Zaneta tetap memperlakukan Tasya selayaknya anak sendiri. Tak pernah sekalipun wanita itu mempermasalahkan status janda Tasya. Hal itu tentu membuat Ajeng dan Yuda tenang. Mereka berharap sikap Zaneta ini benar-benar tulus dan bisa menjadi mertua yang baik bagi Tasya selamanya. Setelah akad selesai, acara langsung dilanjut dengan ramah tamah. Ayo Mbak Tasya, kita ganti baju dulu. Emua dengan ramah membimbing Tasya menuju ke kamar lagi. Meskipun merasa sedikit lelah, tetapi wajah Tasya tetap berseri-seri. Ia kini resmi menjadi istri Iqbal, pria yang selama ini ia kenal dekat, tetapi terasa jauh saat menjadi sekretarisnya. Pria kaku yang pada akhirnya meleleh di hadapannya. Cinta memang sedahsyat itu kan? Tasya berganti dengan gaun pengantin yang elegan berwarna biru sky. Jas yang dikenakan Iqbal pun berwarna senada. Kesan mewah, tapi tampak elegan didukung dengan dekorasi kekinian yang tampak seperti sebuah pesta putri kerajaan. Sudah siap? Mbak Tasya sungguh cantik, luar biasa masalah. Saya nanti minta foto-fotonya untuk koleksi sekaligus untuk promo Emua saya, boleh Mbak? Boleh, dong, MBA, tentu aja boleh. Mbak Yudi tuh udah bikin saya cantik seperti keinginan saya, jadi saya pasti izinkan. Ambil saja foto yang dibutuhkan. Terima kasih, maaf kadang-kadang karena dokumen pribadi, beberapa orang tidak memperbolehkan. Padahal ini juga bagus karena kan banyak orang yang terinspirasi. Sepanjang itu baik pasti saya mengizinkan. Lagian saya juga meminta riasan ini juga berdasarkan referensi dari foto orang lain. Jadi tidak masalah. Tasya tersenyum sambil mengibaskan gaun yang berekor panjangnya terlihat sangat cantik hari itu. Gaun biru berhiaskan Swarovski yang membuatnya terlihat secantik burung merak dengan ekor panjang menjuntai. Wow, ini beneran kamu sayang? Aku sampai hampir gak mengenali kamu. Iqbal takjub dengan penampilan istrinya. Ia sampai melongo tak percaya. Iqbal kembali menggodanya. Sedari usai acara akad nikah, Iqbal terus menatap istrinya dengan lekat, mengagumi wanita yang kini halal baginya. Sesti, bisa nggak biasa aja gitu liatnya? Bisik Tasya merasa kikuk dan malu. Kenapa? Ini asli aku mang terpesona sama penampilan bidadari yang baru turun ke bumi. Tasya semakin keki dan salah tingkah. Mas jangan bikin aku grogi di hadapan para tamu, dong. Tasya berbisik sembari mencubit pinggang Iqbal. Cubitan pertama yang halal. Jangan cubit di sini dong, sayang. Nanti aja di kamar. Tasya semakin menundukkan kepalanya, wajahnya bersemu merah. Iqbal membantunya naik ke atas panggung pelaminan. Mereka duduk berdua bagaikan raja dan ratu sehari. Saat di pelaminan, Iqbal terus menoleh ke samping menatap istrinya. Dipandang Iqbal dengan tatapan sendu, sekaligus mengagumi ditambah dengan kadar rasa sayang berlebihan, pipi Tasya berubah merah merona. Ia tak memungkiri ada sesuatu di dalam hatinya yang meronta. Semacam perasaan haru karena ia kembali bersanding di pelaminan seperti ini. Udah dong, mas, lihatnya ke depan. Malu tahu dilihatin orang-orang tuh. Mubazir kalau diabaikan gitu aja. Jawab Iqbal membuat Tasya mati-matian menahan senyumnya. Ish, godain muluk, ayo fokus sama Amsi, sebentar lagi acara dimulai kita akan banyak terima tamu jadi siap-siap kaki harus kuat. Ya kalau siang kaki harus kuat, untuk nanti malam ada yang harus lebih kuat. Goda Iqbal mengedipkan matanya nakal.
Mas, pekik Tasya tersipu malu. Maksudnya yang lebih kuat itu ranjangnya sayang, karena mungkin akan terjadi gempa dahsyat. Iqbal kembali menggoda istrinya dengan terkekeh. Kali ini Tasya pun tak bisa menahan tawanya. Jika boleh memilih, ia ingin segera menyudahi acara, keluar dari kerumunan dan menculik istrinya di pulau terpencil supaya tak ada yang mengganggu. Iqbal tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, menyadari pikiran liarnya mulai menjalar kemana-mana. Tasya hanya tersenyum mendengar candaan Iqbal. Pria itu sudah berani menggodanya. Dengan status suami istri kini yang merasa tak canggung lagi. Keduanya duduk dengan anggun, Iqbal sesekali memegang tangan istrinya, seolah takut wanita itu terlepas dari sisinya. Semua tamu yang hadir terkagum-kagum dengan dekorasi gedung di area resepsi. Begitu memasuki ruangan, dekorasi yang terpasang sangat sedap dipandang mata. Grand Ballroom Hotel mewah itu membiru, sesuai konsep warna yang dipilih Tasya. Tamu undangan mulai berdatangan, termasuk dengan keluarga Riko. Arlinda, Mama Riko menghampiri Zanetta dengan wajah semeringah. Ya ampun, Arlinda. Seneng banget kamu bisa hadir. Makasih lo udah mau jauh-jauh datang untuk menghadiri pernikahan Iqbal. Mereka cipika-cipiki dan saling berpelukan hangat. Tentu saja, aku nggak akan memungkiri janji untuk hadir di pernikahan Iqbal. Selama ini aku cuma lihat dia dari foto yang kamu kirimkan di grup. Ternyata emang aslinya dia tampan. Kamu beruntung sekali, ku perhatikan wajah Iqbal mirip banget sama almarhum papanya. Makasih, Lin. Kamu ketemu Iqbal saat dia masih SMP. Udah lama banget, kukira kamu udah lupa sama dia. Gak mungkin lah. Kamu tahu sendiri sejak kami pindah ke Australia, kami fokus membangun bisnis di sana, jadi gak sempat silaturahim. Pokoknya sekali lagi selamat untuk pernikahan kalian dan juga buat kamu, yang punya menantu baru. Hei, aku juga udah gak sabar nungguin anakku segera menikah. Wah Riko, ya? Iya deh, aku doakan semoga Riko segera menyusul. Arlinda menghampiri kedua mempelai lalu mengucapkan selamat. Sekali lagi selamat ya untuk kalian berdua, mudah-mudahan keluarga kalian sakinah mawadah warohmah dan segera diberi momongan. Amin, makasih Tante. Tasya membalas ucapan Arlinda dengan menyambut uluran tangannya. Iqbal lama sekali Tante gak lihat kamu, pasti kamu juga lupa sama Tante, kan? Iqbal melirik mamanya, ia bingung sebab merasa asing dengan wanita itu. Tante Arlinda yang lama tinggal di Australia, kamu kayaknya gak pernah ketemu sekali di rumah sakit saat Tante Arlinda menengok papa. Arlinda tersenyum sambil mengangguk. Oh iya, maaf Tante itu sudah lama sekali. Maaf kalau saya nggak mengenali Tante. Nggak apa-apa, Iqbal. Tante kesini juga sama anak dan calon menantu, kok. Sebentar lagi mereka kesini. Ya udah, ayo kita ngobrol sebentar sambil makan. Arlinda menggandeng tangan Zanetta. Acara utama memang sudah selesai. Hanya para tamu yang masih sibuk mengambil hidangan. Kedua wanita itu tampak senang sekali ketika bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun sebelumnya Arlinda berada di luar negeri. Riko dan Alice, kekasihnya, ikut naik ke atas panggung. Mereka tampak serasi sekali sebagai pasangan kekasih. Keduanya bergandengan tangan dengan mesra. Mas, itu Riko yang kita lihat di butik yang nikah sama Bella, kan? Tasya berbisik kepada Iqbal. Iqbal langsung mengernyitkan kening, merasa ada yang tidak beres. Ia ragu dengan pemandangan yang ia lihat. Keduanya terhenyak kaget saat melihat Riko naik ke atas panggung dengan wanita yang mengapit lengannya itu. Dari sikapnya, jelas keduanya punya hubungan khusus, seperti sepasang kekasih. Nah itu tadi yang aku bilang udah gak sabar pengen Riko dan Alice segera menikah, mereka ini sudah lama pacaran. Arlinda memperkenalkan Riko dan Alice calon istrinya pada Zanetta. Tentu saja hal ini membuat Iqbal dan Tasya saling berpandangan dengan bingung. Bagaimana mungkin Riko yang sudah menikah dengan Bella kini menggamit lengan wanita lain? Bukankah Riko sudah menikah dengan Bella? Lalu kenapa mamanya Riko memperkenalkan perempuan itu sebagai calon istrinya? Begitulah yang ada dalam benak Tasya. Selamat ya, mudah-mudahan pernikahannya langgeng dan segera diberi momongan. Wah, dekorasinya bagus banget, konsep birunya cantik, saya suka. Puji Alice mengucapkan selamat. Makasih banyak sudah hadir, Kak. Tasya hanya menganggukkan kepala saja. Sepertinya Riko tak terlalu mengenali bahwa mereka berdua pernah bertemu sewaktu di butik. Selanjutnya Iqbal dan Tasya berpura-pura bersikap biasa saja. Dan menerima mereka dengan baik, meski dalam benaknya muncul beberapa pertanyaan. Berita pernikahan Tasya itu sudah didengar Raihan. Sejak kemarin, lelaki itu sangat gelisah, rasanya ia ingin datang lalu menggagalkan pernikahan mereka. Apa aku datang aja ke pernikahan mereka? Atau aku bikin kacau saja? Begitulah yang ada di benak Raihan sebelum acara pernikahan itu berlangsung. Kalau aku melakukan itu pasti Tasya akan semakin membenciku. Jadi aku harus menahan diri dan terus mencari cara nanti untuk bisa mendapatkannya kembali. Raihan yang masih terobsesi pada mantan istrinya itu sudah punya banyak rencana di dalam kepalanya. Namun,
Tentu saja Raihan segera menepisnya. Ia tak mau Tasya semakin membencinya. Atau mungkin sekarang waktunya aku move on dan melupakan Tasya yang sudah gak mungkin aku raih lagi? Perlahan Raihan memang harus melupakan Tasya dan mengikhlaskannya meskipun hatinya tak rela. Raihan teringat kata-kata ibunya kemarin yang sudah wanti-wanti. Awas aja kalau kamu berani datang ke pesta pernikahan Tasya. Sudahlah gak usah penasaran, pestanya itu pasti biasa saja gak ada yang istimewa. Ya sama seperti pesta nikahan resepsi pasangan-pasangan yang lain. Munaruh mencibir. Ia tak mau mengakui kalau Tasya kini mendapatkan suami yang nyaris sempurna, karena Bella jauh lebih beruntung. Namun, Raihan ingin sekali melihat Tasya. Setidaknya ini untuk terakhir kalinya sebelum Raihan harus benar-benar merelakan Tasya bersama Iqbal. Maka siang itu Raihan diam-diam pergi ke pesta pernikahan di Hotel Bintang 5 itu. Wah, aku berangkat dulu ya, mau ngojek kayak biasanya. Raihan mengeluarkan motornya. Mau ngojek tapi kok bajumu rapi gini? Rompi yang biasa kamu pakai mana? Tanya Munaruh keheranan. Ada di jok. Nanti aja kalau udah sampai pangkalan, baru dipakai. Ya udah, Bu, aku pamit dulu. Setelah keluar dari gang rumahnya, Iqbal membelokkan motornya menuju ke hotel tempat Tasya melangsungkan pernikahannya. Sesampainya di hotel, Raihan celingukan. Dia ingin masuk tapi ragu-ragu, sampai seorang satpam menghampirinya. Maaf mas, mau kemana? Saya mau menghadiri pesta pernikahan teman di dalam hotel, Pak. Maaf tapi apa bisa diperlihatkan undangannya? Raihan menggaruk-garuk kepalanya. Maaf Pak, undangannya ketinggalan, saya pikir nggak harus pakai undangan. Wah nggak bisa mas. Di undangan itu tertulis kalau harus dibawa saat acara, untuk registrasi. Kalau nggak punya undangan, maaf nggak bisa masuk. Sekali lagi maaf ya mas. Pak, saya sebenarnya mantan suami dari mempelai perempuan. Saya datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat sebentar saja, paling 15 menit. Raihan bersikeras. Wah nggak bisa, mas. Saya juga minta maaf karena hanya menjalankan tugas. Raihan berniat menunggu acara selesai agar bisa bertemu mereka. Setidaknya Raihan ingin mengucapkan selamat. Saat ia hendak mencari tempat yang pas, sosok Riko keluar dari area gedung itu dan bergandengan dengan perempuan cantik. Hah? Itu bukannya Riko? Dia di sini, Jag? Tapi kok dia pergi ke pernikahan gak sama Bella? Terus wanita itu siapa? Yang satu kayaknya mamanya Riko, lalu perempuan cantik itu siapa? Raihan menggumam penasaran. Dari sikap perempuan di samping Riko yang tak mau melepaskan gandengan, sudah jelas mereka pasti punya hubungan. Kurang ajar! Bisa-bisanya Riko jalan sama perempuan lain, mana mesra banget lagi. Biadab emang. Dari awal aku udah gak srek sama lelaki keparat itu. Mata Raihan menatap nyalang ke arah Riko yang berjalan menuju mobilnya. Bab ke-50, Kepanasan. Riko! Seruan Raihan membuat Riko yang hampir menutup pintu mobil pun urung. Lelaki itu mencari sumber suara, saat melihat Raihan dari kejauhan berjalan menghampirinya. Ia pun segera menutup pintu mobil, kemudian melajukan mobilnya melalui pintu keluar. Woi, tunggu! Teriak Raihan lagi seraya berlari. Karena terhalang oleh orang-orang yang baru saja keluar dari hotel, Raihan pun gagal mengejar Riko. Ia malah menabrak seorang ibu-ibu. Lain kali hati-hati, untung saya nggak jatuh! Ujar ibu itu seraya merenggut kesal. Iya, Bu, maaf, ya. Ungkap Raihan. Ia kembali menepi, mencari tempat yang aman untuk menunggu tamu undangan yang baru saja keluar dari lobi. Aku yakin banget tadi Riko, siapa perempuan itu? Raihan masih terus kepikiran. Sambil menunggu suasana sepi, Raihan pun mencoba menelpon Bella. Kamu di mana, Bel? Tanya Raihan usai panggilan terhubung. Di rumah, Bang. Ada apa? Jawab Bella dari seberang sana dengan suara yang sedikit parau. Kamu baik-baik aja, Bel? Suaramu kok kayak beda? Tanya Raihan seketika cemas. Aku nggak apa-apa kok, Bang. Ada apa sih? Aku baru bersin-bersih, kayaknya mau flu jadi agak beda emang suaranya. Kilah Bella. Ia tentu tak mau jika keluarganya tahu tentang kondisinya di rumah Ciko. Mati-matian perempuan itu menahan tangisnya agar Raihan tak curiga. Serius? Kamu cuma mau flu? Sepertinya Raihan tak mudah percaya begitu saja dengan penjelasan Bella. Iya, Bang. Udah dibeliin obat juga kok tadi pagi sama Mas Riko. Ujar Bella kembali berbohong. Oh ya? Barusan abang lihat Riko di pestanya Tasya, dia sama 2 perempuan. Ujar Raihan membuat Bella terhenyak. Ia diam beberapa saat, hingga Raihan pun kembali berkata. Bella, kamu baik-baik saja kan? Siapa perempuan yang bersama Riko? Kenapa ia terlihat mesra sekali? Dada Bella semakin terasa sakit bak dihantam ribuan tangan.
Rasa perih akibat Riko yang tak menganggapnya di depan mamanya masih belum hilang. Namun, kini hatinya kembali remuk redam setelah mendapat kabar bahwa suaminya bergandengan mesra dengan perempuan lain. Halo, Bel? Bella, kamu dengar abang nggak? Tanya Raihan lagi. Iya, bang. Itu mama sama adiknya Mas Riko. Adiknya baru pulang dari luar negeri, makanya mungkin kelihatannya mesra karena mereka udah lama gak ketemu. Ucap Bella kembali memberi penjelasan palsu. Adik? Terus kenapa kamu gak ikut sekalian? Tanya Raihan lagi. Ya kan aku lagi flu, bang. Jadi aku gak ikut karena mau istirahat. Ucap Bella. Kamu gak lagi bohongin abang kan, Bel? Ya ampun, gak lah bang. Itu Mas Riko pulang, udah dulu ya, bang. Bye, nanti Bella telepon lagi. Dengan cepat Bella langsung mematikan sambungan teleponnya. Perempuan yang sejak tadi duduk di sisi ranjang itu kini meremas spray dengan kuat. Tega kamu, Mas! Kamu gak hanya menyakiti fisikku, tapi juga hatiku. Siapa perempuan itu? Jika dia kekasihmu, mengapa kamu tidak menikah saja dengannya? Kenapa malah aku yang menjadi bonek kamu? Gumam Bella dengan dada yang bergemuruh. Ada rasa kecewa, marah, kesal, dan emosi yang menggebu-gebu. Ingin sekali rasanya Bella pergi, tetapi ancaman Riko sungguh membuatnya bergidik. Lagi pula ia sudah terlanjur masuk ke dalam permainan Riko. Jika Riko saja bisa berbuat seenaknya, maka Bella pun akan demikian. Ia akan tetap berusaha kuat untuk tetap berada di sini, setidaknya sampai pundi-pundi uang berhasil ia dapatkan untuk menjamin kehidupannya nanti. Bella itu tidak selemah yang kamu kira, Mas! Gumam perempuan itu seraya tersenyum menyeringai. Setelah dari pesta pernikahan Tasha, Arlinda mengajak Alice dan Riko untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Arlinda. Kalian gak ada niatan untuk segera nikah juga? Gak pengen ngadain pesta mewah kayak tadi? Ucap Arlinda menoleh ke arah Riko dan Alice. Ma, Alice belum lulus kuliahnya, dia harus menyelesaikan kuliahnya dulu. Ujar Riko menjawab pertanyaan mamanya. Kuliah bisa dilanjut nanti setelah menikah kanal? Tanya Arlinda. Bisa sih, Tante. Cuma nanti tidak fokus, soalnya kan setelah nikah ya pasti pikiran Alice juga udah berubah mindsetnya, jadi mending selesaikan kuliah dulu. Ucap gadis itu seraya tersenyum. Arlinda menghela napas panjang. Kapan selesai kuliahnya? Tanya Arlinda. Kalau nggak ada hambatan tahun depan wisuda, Tan. Doain ya biar semuanya lancar. Ungkap Alice. Arlinda mengangguk. Iya, sayang. Tante pasti doain yang terbaik untuk kalian. Mendengar jawaban Alice yang mengatakan bahwa tahun depan ia akan wisuda, Riko mendadak merasa gelisah. Itu artinya, dalam setahun ini ia harus berhasil memiliki keturunan. Riko ingin setelah menikah dengan Alice nanti, ia akan mengasuh anak itu. Sebab, Riko tak mungkin menyentuh Alice dengan segala kekerasannya. Ia begitu mencintai gadis itu, jangankan menyakiti secara fisik, membentak pun tak pernah Riko lakukan pada wanita itu. Makanya, Riko memiliki ide untuk menikahi seorang wanita agar bisa hamil, kemudian mengambil anak itu. Tentunya janji untuk menikahi secara resmi hanyalah iming-iming semata. Justru bayi itu akan diminta, kemudian ia akan menyuruh Bella untuk pergi jauh dari kehidupannya. Ya, meskipun nanti Riko mungkin akan menggelontorkan uang yang tak sedikit. Mengapa harus menghamili wanita lain? Karena syarat untuk mendapatkan warisan itu hanya untuk yang memiliki keturunan. Sedangkan jika bersama Alice nanti, ia belum pasti akan memiliki anak, sebab menyentuh Alice pun mungkin tak akan tega karena tak mau menyakitinya. Riko sendiri frustrasi, entah kapan kelainannya ini bisa sembuh. Di tempat lain, kini Munaroh tengah duduk santai sambil menikmati cemilan yang kemarin ia beli di supermarket. Duh, meski rumah masih sempit begini, kalau punya stok cemilan banyak, uang yang berlimpah, rasanya udah nyaman banget. Apalagi, kalau pindah rumah yang lebih mewah. Gumam Munaroh seraya memasukkan snack ke dalam mulutnya. Tak ada kegiatan lain selain duduk santai sembari scroll sosial media. Meski akun Queen Muna tak seramah dulu, tetapi ia masih aktif bersosial media. Ada yang unggah video pernikahan si Mandul itu. Lihat ah! Ucap Munaroh, niatnya melihat agar memiliki bahan untuk mencelanya nanti di kolom komentar. Namun, di luar dugaan bukannya menemukan bahan untuk mencela, justru wanita itu terkejut-kejut dengan jumlah mahar yang diucapkan oleh Iqbal. 1 miliar? 100 gram emas? Jilat! Serius ini? Apa cuma pencitraan doang? Gumam wanita itu sembari kembali memutar videonya dari awal. Hah? Bener? Mana acaranya mewah banget lagi? Ia berdecak kagum melihat konsep dekor yang ada di dalam gedung itu. Tangannya gatal, mencoba menelusuri lagi beberapa postingan sebelumnya yang membahas mengenai pernikahan Tasha dan Iqbal.
Lagi-lagi sebuah fakta membuat Munaro terkejut. Serius ini seserahan lamarannya ada mobil sport mewah juga? Sapinya 5, kambingnya 10, dan hantaran perhiasannya benar-benar limited edition. Munaro membaca sebuah caption yang ada pada video itu. Video di mana H1 pernikahan Tasya dan Iqbal. Semua kolom komentar diisi oleh pujian untuk kedua mempelai. Dareal membuang sampah dapat batu berlian ini wey. Salah satu komentar mengusik jiwa Munaro. Siapa yang dimaksud sampah? Raihan? Kurang ajar sekali. Geram wanita itu sembari mengepalkan tangan. Komentar-komentar lain beberapa juga menyenggol tentang pernikahan Tasya dulu. Mereka semua membandingkan, bahkan dengan terang-terangan menghina Raihan. Kurang ajar! Ini nggak bisa! Dada Munaro terasa sesak, pernikahan mewah ini membuatnya begitu iri hati. Apalagi jika mengingat pernikahan sederhana Bella kemarin. Bahkan maharnya saja sungguh jauh sekali dari mahar yang diberikan Riko. Karena tak terima, Munaro pun akhirnya mengetikkan kalimat kontroversi di akun miliknya. Gayanya nikah mewah-mewah, palingan nanti setelah acara selesai tagihan numpuk di mana-mana. Apalagi jika nanti tahu istrinya itu mandul, siap-siap ditendang lagi aja deh. Mana ada yakan lelaki sama wanita mandul? Kalimat itu diunggah tanpa menyertakan foto apa-apa. Hanya sebuah kalimat sindiran dan hinaan. Meski tak menyebutkan nama, tetapi netizen yang budiman tentu tahu siapa yang dimaksud oleh Munaro. Halah, dasar iri hati. Dengki kok dipelihara makin miskin lu men. Kalau kepanasan masuk kulkas bu. Kau gede gih, siapa tahu abis ini jantung kumat. Cie yang sakit hati karena gak diundang. Beberapa komentar langsung menyerbu postingannya. Munaro semakin menggeram kesal. Argi! Dasar norak mereka semua. Lihat aja nanti kalau Bella melangsungkan pernikahan secara resmi, sudah pasti acaranya lebih mewah daripada acara wanita mandul itu. Gerutu Munaro dengan hati yang panas. Ibu kenapa? Tanya Raihan yang baru saja pulang. Lelaki itu gagal menemui Tasya lantaran mereka benar-benar tak memberi akses Raihan untuk masuk atau sekedar bertemu sebentar. Gak apa-apa. Ibu cuma kesel lihat video pernikahan si mandul yang beredar itu. Dia pasti sengaja nyaingin kita. Ih, ibu gak terima. Pokoknya kamu harus segera dapat jodoh yang lebih dari si mandul itu, Ray. Raihan terhenyak. Ibu apa-apaan sih? Kenapa gak terima? Ya netizen semua membandingkan kamu dengan Iqbal, Ray. Mereka merendahkan kamu. Ibu jelas gak terima dong. Ya ampun, Bu. Makanya ibu tuh udah deh. Jangan pernah bikin kerusuhan lagi di sosial media. Gak ada gunanya, Bu. Mereka yang gak suka pasti akan terus mencela. Munaro mendelik mendengar nasihat putranya. Kamu ini malah ceramah. Ibu gak butuh ceramah, Ray. Pokoknya ibu gak terima kamu digituin. Ujar Munaro dengan bibir yang maju. Terserah ibu deh. Raihan capek ngurusin sikap ibu yang makin hari makin kayak bocah. Ujar Raihan lirih, tetapi masih didengar oleh ibunya. Di sisi lain, kini Bella masih terkurung dalam kamar. Ia mencoba membuka pintu yang menghubungkan pada balkon. Mobil Riko terlihat baru saja masuk, ia terus menatap ke arah mobil suaminya. Mata Bella seketika membelalak, ia melihat Riko keluar dengan perempuan yang sangat cantik. Mas, berani sekali kamu membawa perempuan itu kemari. Kali ini aku tidak akan mau mengikuti sandiwaramu. Gumam Bella seraya bersiap untuk menemui perempuan itu. Bella mengetuk pintu dari luar, meminta pelayan untuk segera membuka pintu dengan alasan bahwa ia lapar. Kamu salah pilih boneka, Mas. Gumam Bella setelah mendengar pintu yang dibuka dari luar. Bab ke-51, sakit fisik dan hati. Bik, Ina buka pintunya. Tolong, buka. Bik, aku lapar. Bella berteriak kencang sambil menggedor-gedor pintu kamar. Ia harus keluar dari kamar secepatnya agar bisa menemui wanita itu. Bi Ina, ayo buka pintunya. Bi, aku udah gak tahan. Dengan kalimat memohon, Bella masih menggedor pintu itu. Sedikit belas kasihan dari pelayan itu sangat ia harapkan. Ia juga sengaja menggedor-gedor pintu agar wanita di bawah sana mendengar suaranya. Mendengar keributan, Bi Ina segera mengambil makanan yang ia tata di atas nampan lalu mengantarkan ke kamar Bella. Ini, Nyonya, silakan dimakan. Ina menyorongkan baki berisi beberapa menu makanan. Bella menengkus kesal. Bukan itu yang ia inginkan. Bi, saya mau keluar. Ucap Bella sambil mendorong tubuh Ina, hingga perempuan itu nyaris terpental. Namun, saat Bella mendorongnya, tiba-tiba muncul Riko di belakang Ina. Sontak Bella menghentikan langkahnya. Ina, sini piringnya biar saya saja yang pegang, kamu ke bawah dan layani Alice. Ucap Riko sambil menatap tajam ke arah Bella.
Laki-laki itu langsung naik ke atas saat mendengar suara Bella yang gaduh. Ia tak mau mengacaukan suasana hati Alice dengan keberadaan Bella sekarang. Baik, Tuan. Ina segera menuruti perintah tuannya. Ia turun dan membuat minuman untuk Alice. Ina sebenarnya kasihan dengan nasib Bella. Tapi ia pun tak mau membuat masalah yang berujung dirinya dipecat. Rico masuk kemudian kembali mengunci pintu dari dalam. Ceklek. Bella sedikit was-was, ia bersiap menghindar apabila Rico hendak memukul atau menamparnya lagi. Laki-laki itu melangkah mendekati istrinya hingga Bella terdesak ke tembok. Rico berkata di depan wajah Bella. Ngapain kamu teriak-teriak? Mau kusumpal mulutmu itu, ha? Kenapa? Kamu takut keberadaanku ketahuan oleh wanita itu? Siapa dia, Mas? Bang Raihan bilang dia lihat kamu bersikap mesra dengan wanita itu di acara nikahannya Tasha. Oh, abangmu yang kira itu ngadu? Haha, kenapa? Cantik kan dia? Ucap Rico seraya menyunggingkan senyumnya. Dia pacarku, Bel. Gak usah kepo lagi ya. Ucap Rico dengan entengnya. Hah? Pacar? Mata Bella membelalak. Hatinya benar-benar hancur. Fisik dan hatinya sama-sama dihancurkan oleh lelaki yang seharusnya melindunginya itu. Rico menjauh dari Bella, kemudian berjalan ke arah lemari. Setelah menemukan sesuatu yang dicari, ia pun segera keluar menguncinya kembali. Gak usah sakit hati, Bel. Sadar diri itu perlu ya. Ingat, tetap di kamar ini dan jangan berpikir untuk bisa keluar. Kalau kamu berani keluar, Rico segera keluar dari kamar. Tak lupa ia menguncinya dari luar. Argi! Bella menggeram kesal. Ia membuang napas berat, lalu memegangi dadanya yang terasa sesak. Ia butuh udara segar. Ancaman Rico membuatnya kena mental. Menangis pun kini tak ada gunanya lagi. Air matanya telah mengering. Kali ini tak bisa berbuat banyak. Ia harus kembali mengatur rencana agar bisa segera mendapatkan apa yang ia inginkan, dan keluar dari kehidupan yang bagai neraka itu. Tenang, Bel. Sabar, kamu harus pikirin lagi cara yang aman untuk keluar dari rumah ini. Bella menggumam lemah. Secara fisik Bella memang melakukan perawatan di tempat perawatan mahal, tetapi karena psikisnya tersiksa dan terganggu, perawatan mahal itu hanya memperindah di luar dan hanya bisa memoles wajahnya. Sedangkan mental wanita itu kini bagai dipertaruhkan kewarasannya. Tasha dan Iqbal sedang menuju ke hotel tempat mereka menginap usai melakukan resepsi. Hotel berbeda yang lebih mewah dan nyaman. Laki-laki itu tak sabar ingin segera menikmati malam pertama, seperti kebanyakan pengantin baru pada umumnya. Sesampainya di kamar, Tasha merasa canggung mendapati dirinya berduaan dengan mantan bosnya itu. Aku mandi dulu, ya, Mas? Rasanya badan lengket semua seharian menyambut tamu. Ucap Tasha sambil meletakkan tasnya di atas meja. Aku mau gabung boleh, dong, sayang? Tasha memutar mata. Bukan tidak boleh, tapi ia masih malu. Mas, please deh, aku mandi dulu. Setelah aku, gantian kamu. Loh, kan udah halal? Kenapa nggak mandi bareng aja? Aku malu, Mas. Jawan Tasha lirih. Sayang, sama suaminya sendiri kok malu. Wajah Tasha memerah. Ia sadar seharusnya menuruti perkataan suaminya. Tetapi apa daya, dirinya masih sedikit canggung. Iqbal mengerti akan keresahan hati Tasha, lelaki itu pun tersenyum menatap sang istri yang gugup. Ya udah sana, Mas cuma bercanda kok. Biasa kasih umpan, siapa tahu dimakan ikan. Mandi duluan, habis itu Mas, ya. Mas mau rebahan dulu sebentar. Tasha tersenyum riang lalu masuk ke kamar mandi sambil menenangkan degup jantungnya yang semakin tak beraturan. Ia tahu ini malam pertama mereka, dan Tasha tahu apa yang harus ia lakukan. Wanita itu segera membersihkan diri. Masih terselip rasa tak percaya sekarang ia telah resmi menjadi Nyonya Iqbal. Usai mandi, perempuan cantik itu segera menuju ke kamar. Mas, aku udahan, gantian sana Mas mandi dulu. Kamu mau ikut nggak? Tawaran Iqbal membuat Tasha terkekeh. Gak jadi mandi nanti kamu, Mas. Biarin aja, yuk sayang. Ujar Iqbal lagi. Ih, godain mulu. Senyum Tasha dikulum, membuat Iqbal semakin gemas melihatnya. Iqbal tak banyak bicara lagi, ia berjalan ke kamar mandi. Saat Iqbal berada di kamar mandi, Tasha melakukan perawatan diri. Ia mulai mengoleskan badi bara sambil menatap dirinya di depan cermin. Aku masih nggak percaya saat ini tiba juga, saat dimana aku akan menyerahkan diri sebagai istri Mas Iqbal. Jangan gugup, Syah, jangan nervous. Tasha mengibas-ngibaskan tangannya berharap bisa menenangkan diri. Iqbal keluar dari kamar mandi dengan handuk yang masih melilit menutupi bagian bawah perutnya. Sontak Tasha menutup wajah melihat penampilan Iqbal. Loh, kenapa ditutup? Kaget aku, Mas.
Kenapa sih kok nggak bilang-bilang kalau mau keluar? Pakai baju cepat, Mas. Aduh kamu ini, sayang, kan kita udah halal. Kenapa sih masih malu-malu? Iqbal duduk di tepi pembaringan sambil menarik tangan Tasya yang membuat tubuh mereka berhadapan. Kamu cantik sekali, Syah, izinkan aku menikmati kecantikanmu ya. Pinta Iqbal. Tasya mengangguk dengan pelan, ia tak mungkin menolak kewajibannya. Iqbal segera merangkuh tubuh ramping Tasya yang terduduk di pangkuannya. Dengan lembut, Iqbal perlahan membelai tubuh Tasya yang mulus. Sungguh, ini pengalaman pertama Iqbal. Selama ini, seharusnya aku yang bersamamu malam ini, Syah. Harusnya hanya aku yang bisa menyentuhmu. Gumam Raihan. Hatinya perih saat membayangkan bagaimana peraduan Tasya dan suami barunya saat ini. Raihan gelisah. Ia memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, tapi tetap saja matanya tak bisa terpejam. Hari ini ia mendapat dua kejutan yang membuat otaknya terus berputar. Tasya jelas mematahkan hati dan perasaannya karena menikah dengan pria lain. Lalu kenyataan Riko yang berjalan mesra, bergandengan tangan dengan perempuan lain, mau tak mau juga membuat darahnya mendidih. Raihan tetap tidak percaya wanita itu adik Riko seperti yang dibilang Bella. Mana ada adik yang bersikap semesra itu kepada kakaknya? Pasti gesturnya berbeda, meskipun mungkin mereka dekat sebagai kakak beradik. Begitulah yang ada dalam benak Raihan. Aku merasakan sesuatu yang disembunyikan Bella. Sepertinya ia tidak baik-baik saja, tapi kenapa ia tidak jujur saja? Gumamnya lirih. Karena tak bisa tidur, Raihan akhirnya keluar mencari udara segar. Pria yang semakin terlihat kurus itu duduk di teras sambil menghisap rokoknya. Ia kini akrab dengan rokok, setidaknya hanya itu pelariannya saat hatinya gundah. Kalau cuma flu, kenapa Bella nggak ikut ke pesta pernikahan? Itu terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Raihan mengisap rokoknya dalam-dalam lalu mengepulkan asapnya, seolah berharap beban berat di dadanya juga turut terbang bersama asap rokok itu. Hatinya kini kosong tanpa penghuni. Pikirannya juga terus dipenuhi tanda tanya tentang pernikahan adiknya. Bella seperti sedang dalam posisi tidak berdaya. Sebetulnya apa yang terjadi, Bel? Kenapa kamu nggak bilang terus terang saja sama abang? Raihan menatap ke langit sambil berbaring di kursi panjang di teras. Ternyata begini rasanya kesepian. Gumamnya lemah. Ia tak bisa tidur karena sibuk memikirkan nasib adiknya, juga hatinya yang patah. Hingga pagi menjelang, ia baru bisa memejamkan mata. Pagi hari, Riko berangkat ke kantor. Bella hanya mengantarkan sampai ke pintu. Usai aktivitas ranjang mereka tadi malam, Bella merasa badannya remuk redam. Ia hanya menemani Riko sarapan sebentar, dan setelah Riko berangkat ke kantor wanita itu, hendak beranjak ke kamarnya. Bella ingin beristirahat. Baru saja ia akan melangkah ke atas ke lantai 2, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah Riko. Siapa pagi-pagi begini datang? Gumamnya. Dengan langkah tertatih-tatih ia mendekati pintu. Melihat Arlinda datang, Bella merasa senang setidaknya akan ada pertolongan. Namun, mengingat ancaman Riko, nyali Bella kembali menciut. Wanita itu segera bergegas menuju ke kamarnya. Ia tak ingin keberadaannya diketahui Arlinda. Baru saja ia menutup pintu dan duduk di atas pembaringan, Arlinda datang membuka pintu. Perempuan itu sangat terkejut melihat kehadiran Bella. Hei kamu pelayan yang kemarin, kan? Ngapain kamu di kamar Riko? Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu memasuki kamar majikan tanpa izin? Cecar Arlinda. Maaf, Bu, saya. Bella kebingungan mencari jawaban. Arlinda yang melihat ekspresi ketakutan Bella, kembali mencecarnya lagi dengan pertanyaan berikutnya. Katakan dengan jujur sebetulnya kamu ini siapa? Gak mungkin pelayan berani masuk ke kamar anakku seperti yang kamu lakukan sekarang. Sebenarnya aku ini istrinya Mas Riko, Tan. Hah? Istri Riko? Bella mengangguk. Meskipun tak tahu apa reaksi mertuanya, setidaknya ia berusaha menjelaskan. Bella hanya berharap diakui sebagai menantu. Mungkin jika ia menceritakan tentang perlakuan Riko yang kasar, Arlinda bisa menasihati putranya. Setitik harapan itu yang membuatnya berani mengungkapkan fakta bahwa ia istri Riko. Kami sudah menikah di rumah ini. Kalau tante nggak percaya, tanya saja sama Bina. Dia juga ikut menyaksikan. Sedikit terpatah-patah ucapan Bella menjelaskan situasi dirinya saat ini. Kamu ini ngelindur. Kamu terobsesi sama anakku sampai berani ngarang berita bohong begini. Suara Arlinda meninggi. Bella menggeleng lemah. Ia hanya berharap bisa mengambil hati mertuanya. Setidaknya ia bisa mendapatkan perlindungan, tidak seperti sekarang yang dengan bebas Riko menekannya. Ini benar, Bu, saya nggak mengada-ada. Kami menikah dan ada saksinya. Ucapan Bella membuat Arlinda semakin berang. Ia dengan matang sudah merencanakan pernikahan istimewa untuk Riko dan Ales.
Jangan ngarang kamu! Mana mungkin anakku menikahi wanita seperti kamu? Arlinda menelisik Bella dari atas ke bawah. Bella memang cantik, tapi tentu saja menantu yang ia pilih jauh lebih cantik. Bella bertubuh mungil, padat berisi dan berkulit putih, sedangkan Alice berpostur tinggi, berkulit kuning langsat bak model. Keduanya sama-sama cantik, tetapi tentu saja Alice lebih cantik dan lebih pantas mendampingi Rico. Nggak benar ini Rico! Arlinda segera menekan nomor ponsel Rico untuk memastikan kebenaran ini. Hati Bella pun kini was-was, takut Rico akan murka karena pengakuannya.